Nvidia investasi besar ke Intel, Cinebench 2026 siap menyiksa hardware kalian 6 kali lebih keras dan persaingan HP baterai jumbo di China terus memanas. Selamat datang lagi di Britek, di mana aku akan membawakan berita terbaru dari dunia teknologi. Dan yang pertama adalah Nvidia telah membeli saham Intel sebesar 5 miliar dolar. Ini adalah lanjutan dari deal pada bulan September lalu bahwa Nvidia nanti akan membayar sebanyak 23,28 dolar per lembar untuk saham Intel. Dan ini tentu aja jadi bantuan yang sangat dibutuhkan Intel sekarang dengan kondisi finansial mereka yang semakin memburuk karena capital expense yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalan di bisnis foundry mereka dan produk mereka yang terus hit or miss, serta skandal mengenai CEO mereka Lip Butan yang mempunyai hubungan dengan Cina sampai Trump ini ingin mengeluarkannya dari posisinya. Untungnya sih skandal tersebut sudah selesai dan pemerintah Amerika bahkan membeli saham Intel sebanyak 8,9 miliar dolar. Setelah itu mereka sepertinya udah collab dan ada rumor bahwa Intel dan Nvidia itu sedang berencana untuk membuat sesuatu seperti Strix Hello punya AMD sekarang. Jadi CPU dan GPU yang besar dalam satu paket yang kemungkinan akan mempunyai nama Serpent Lake. Dengan dukungan LPDDR6, GPU dari Nvidia dengan arsitektur Rubin itu generasi selanjutnya. Jadi aku nanti penasaran gimana mereka collabnya. Walaupun rasanya kayak sedikit ada konflik karena Intel juga kan ada bisnis GPU sekarang. Cinebench telah merilis Cinebench 2026 yang akan membuat CPU dan GPU kalian menangis. Cinebench 2026 ini menggunakan versi terbaru Redshift Engine-nya menurut Maxon 6 kali lebih berat di tes multithreading dibandingkan versi sebelumnya. Nah, update engine yang terintegrasi di Matchmark ini seharusnya akan lebih baik dalam merefleksikan demand 3D artist di real world dan menawarkan peningkatan kesesuaian antara hasil tes dan pekerjaan render sebenarnya. Mereka juga mengatakan bahwa hasil skor versi ini nggak bisa dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dan di update ini juga ada tes baru yaitu tes SMT Core. Jadi tes ini menjalankan tes di core yang mendukung SMT. Jadi jika CPU kalian ada SMT atau hyperthreading, nanti Cinebench akan mengetes dua thread di core yang sama itu untuk menunjukkan seberapa efisien implementasi SMT di CPU tersebut. Dukungan hardware-nya juga diperluas, kini GPU terbaru dari AMD dan Nvidia dari segmen consumer hingga data center juga didukung. Tapi sayangnya sih Intel masih belum ya. Jadi Intel ini dianaktirikan oleh mereka. Dan di ARM kayak Apple dan M5 juga termasuk, serta CPU Nvidia Ampere Altra juga. Nah, untuk yang testing GPU itu di versi baru ini mereka cuma bisa dukung VRAM yang minimal 8 GB. Dan kalau kalian beneran mau nyiksa komputer kalian bisa download Cinebench langsung dari website Maxon. Lanjutnya, persaingan HP baterai jumbo ini terus memanas di China dengan OnePlus yang akan merilis OnePlus Turbo 6 dan 6V serta Honor yang juga akan merilis Honor Power 2 di tanggal yang berdekatan. Nah, OnePlus telah mengkonfirmasi Turbo 6 dan 6V ini bersamaan dengan tanggal rilisnya yaitu tanggal 8 Januari tahun depan, dan sekarang mereka membagikan spek kunci, desain, dan warnanya. OnePlus Turbo 6 ini akan pakai Snapdragon 8S Gen 4. Layarnya nanti 165Hz, baterainya gede 9000 mAh. Yang herannya ini masih belum jadi HP dengan baterai terbesar yang akan aku bicarakan di hari ini. Dan nggak lupa juga ada IP69. HP ini akan punya 3 kamera. Kameranya kayak gimana masih belum clear. Dengan 3 opsi warna juga yang terdiri dari silver, black, dan green. Dan akan ada 4 opsi RAM dan penyimpanannya. Dari yang paling rendah itu 12256 hingga tertinggi itu 16512. Setelah itu versi yang lebih murahnya itu Turbo 6V yang mempunyai 2 kamera doang di belakang. Dan opsi warnanya juga ada 3, ada biru, hitam, dan putih. Lalu RAM dan storage-nya itu dari 8256 sampai yang tertinggi itu 12512. Mereka belum bagiin info lainnya sih tentang 6V ini. Tapi diperkirakan HP ini akan punya baterai yang sama 9000 mAh. Chipsetnya Snapdragon 7S Gen 4, layarnya 144Hz. Dan tentu aja Honor juga mengkonfirmasi HP baru mereka yaitu Honor Power 2 yang akan rilis di tanggal 5 Januari. Jadi mereka beneran deket banget rilisnya. Tapi ini kan punya baterai yang lebih gede lagi yaitu 10.080 mAh. Bayangin aja berapa lama sesi gunning yang kalian bisa lakukan tanpa ngecas dengan HP ini. Dan HP ini desainnya iPhone banget. Bahkan ada warna oranye yang mirip banget dengan iPhone. Opsi warnanya ada 3 yaitu oranye iPhone tadi, hitam, dan putih. Untuk opsi storage dan RAM-nya itu dari 12256
dan 12512. Untuk chipsetnya dia pakai 8500 Elite, dan menurut bocoran baru-baru ini sih HP-nya nanti akan punya kamera utama 50 megapiksel dan layar 6,79 inci LTPS AMOLED. Jadi saingan HP baterai yang super gede ini akan terus membara, dan aku harap nanti bisa turun ke HP-HP yang lebih murah, bahkan ke entry level. Karena semakin gede baterai, semakin bagus, asal ukuran fisiknya masih normal. Oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau Anda suka, subscribe. Itu aja. Thanks. Bye.